Halo para golfer dimanapun Anda berada. Selamat bertemu dengan kami ZKS Golf Scorer, sebuah aplikasi yang kami siapkan untuk Anda agar dapat mempermudah teman-teman para panitia, para scorer di setiap event turnamen golf ya. Untuk amatir, turnamen yang berhandicap ataupun sistem handicap tapi yang menggunakan sistem 36. Sebenarnya kita ketahui sistem 36 itu handicapnya baru dapat diketahui setelah pemain menyelesaikan 18 hole permainan baru dapat diketahui handicapnya. Sistem manual mempersulit kita karena tidak semua pemain peserta mengerti cara hitung cara mencari handicap pada sistem 36. Maka pada kesempatan ini kami buatkan format aplikasi sederhana untuk mempermudah Anda dalam mencari handicap pada sebuah event turnamen yang menggunakan sistem stroke play on handicap dengan sistem 36. Karena akhir ini sistem 36 marak ya diberlakukan pada setiap event event dilaksanakan oleh berbagai course di lapangan golf, karena sistem ini menghindari dari cheating para pemain, cheating soal handicap. Dengan sistem ini handicap yang dipergunakan itu handicap update. Saya bilang seperti saya sampaikan tadi, handicap update setelah pemain menyelesaikan 18 hole ya. Seperti apa aplikasi ini dapat membantu Anda dalam men-scorer ya hasil pertandingan atau suatu turnamen golf untuk mencari pemenang ya. Baik, ini ya aplikasinya ini ya, ZKS Golf Scorer ya. 18 hole stroke play on handicap ya, sistem 36 format ya. Ini versi ke-7 ya dari ZKS Golf Scorer ya, yang kami luncurkan tahun 2015 ini. Di kolom menu ini ya ada beberapa button yang kami buat ya. Ini ada button event, ada firing sheet ya. Firing sheet nih ya, nanti ada beberapa course masih menggunakan firing yang manual. Bisa menggunakan firing yang ini akan mempermudah pekerjaan. Ada lagi list of player. List of player ini berfungsi untuk mendata peserta ya, pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta ini lebih baik kan kita data terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat tombol ya, kita klik ya tombol list of player. Nah, di sini ada kolom yang mesti diisi, kolom nama, handicap, usia ya. Ini ada button add, search ya, halaman, print. Nah, ada juga ini kotak ya. Kotak ini kita siapkan juga untuk foto ya. Kalau member kita ini untuk akurasi saja supaya tidak ada kesalahan. Kalau itu member pasti fotonya bisa keluar. Dengan demikian kita bisa mengkontrol, bisa lebih sedikit mengakurasi data pemain ya. Ya, sementara ini ya list of player, saya perkenalkan lagi, ini ada database ya.
Nah, ini tombol database. Ya, kalau kita klik, ya keluar nih user from database. Ini ada nomor nama, handicap, data ini sama fotonya. Ya, misalnya member kita, ya sebagai salah satu contoh, ya kita panggil misalnya kita ingin tahu data member kita nama Pak, ya misalnya. Nah, ini fotonya ada, namanya betul, handicap 12, ya. Ini tanggal lahirnya. Ini kenapa ini kita perlu sebagai salah satu cara, ya, ada turnamen yang diselenggarakan sistem usia, ya, baik junior maupun senior. Nah, ini di kolom tanggal lahir ini sangat perlu untuk menentukan berapa usia pesertanya. Ini klubnya dari mana, kontak personnya berapa, di-update tanggal berapa. Artinya ini ketika sudah menjadi member kita atau tenant setiap home base, ya. Misalnya kalau di course itu ada member, ada home base-nya. Home base-nya pun datanya bisa terrecord di sini. Agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya cheating, handicap, atau kadang-kadang bukan cheating, ya, ada juga tamu yang lupa, peserta yang lupa bahwa sebenarnya handicap dia sudah turun pada turnamen terakhir, misalnya dia sudah memenangkan, bermain bagus, under. Nah, kita record di sini supaya di pas turnamen berikutnya tetap terrecord dia datanya. Itu mempermudah kita tanpa kita perlu cari filenya, tapi kita cukup buka di user form ini, kita ketik namanya, ya, kita lalu diklik tombol search, itu akan keluar, ya. Oke, ini database, jadi berguna pada saat kita pairing atau saat pendaftaran, ya, list of player itu kita bisa cross check ke database ini. Ya, list of player kita kasih contoh, misalnya buat pendaftaran. Oh, yang daftar ini pertama member kita, dia bersedia main. Karena tidak semua member, ya, bisa ikut. Misalnya yang tadi, ya. Kita tidak perlu ketik semua kalau itu memang member kita cukup search, ya. Search dari database yang telah isi tadi, telah terdaftar. Nah, ini akan keluar handicapnya, usianya, dan fotonya. Nah, ini buat sebagai data lebih memperakurasi, ya, karena fotonya pun akan tampil di sini, foto yang tadi telah kita simpan di database. Oke, kita simpan, add peserta yang akan ikut. Ada lagi mungkin yang bukan non member. Nah, kita simpan juga, misalnya John, ya, Sinaga. John Sinaga. Ini mungkin dari home base yang belum terdaftar. Cukup kita isi di sini, John Sinaga. Oke, handicapnya kita enter. Handicapnya misalnya 18, ya. Atau usia bisa diisi kalau itu untuk kelompok umur, tapi apabila terbuka, ya, tidak perlu diisi. Kita dapat di sini. Ya, kita simpan, add, ya, ke database. Oke, selanjutnya scoring. Ya, scoring, ya. Ini ada dua pilihan, yang on handicap. Nah, on handicap ini seperti biasa, datanya bisa kita ambil apabila itu member semua atau home base yang ikut. Kita bisa buat yang seperti ini, ya, yang on handicap, ya. Jadi handicap yang sudah terdata. Nah, ini ada dua pilihan cara kita input. Perorangan, ya, ini perorangan. Misalnya tadi kita tinggal memanggil nama yang ada di registrasi saat kita menginput hasil scoringnya, hasil skor. Saya tadi registrasi nomor 1,
kita input bisa scorecard yang telah kita tandai saat registrasi itu ya. Pertama list of player, kita buat scorecardnya juga. Registrasi nomor 1, pertama scorecardnya nomor 1, kita kasih nama. Nah, setelah pada saat turnamen selesai, kita cukup memanggil dengan nomor registrasi. Misalnya ini ya, kita search. Nah, ini keluar sesuai dengan list player yang telah kita isi. Nah, tinggal kita isi misalnya mainnya berapa ya. Nah, oke. Mainnya 40 misalnya. First roundnya 40, second roundnya 39. Sorry. Second roundnya 39. Ya, oke. Kita add ya. Kita masukkan datanya. Nah, ini belum ada grossnya atau netnya. Kita klik. Nah, akan menjumlah dengan sendiri ya. Oke. Grossnya 79, netnya 67. Nah, di sini juga ada count back ya. Sudah masuk. Nah, peserta selanjutnya misalnya peserta nomor 2 atau nomor berapa aja yang naik ya, misalnya anggaplah tadi kita baru menginput 2 aja sebagai contoh ya, kita nomor 2 scorecard nomor 2 naik, kita klik nomor 2 up. John Sinaga, handicapnya 18. Oke, mainnya berapa, kita isi misalnya mainnya 45 ya, kita input skornya ya, gross 90, netnya even 72. Oke. Nah, di user form ini data di user yang kita isi itu akan nanti hasilnya bisa kita lihat di button ini, page di leaderboard ya. Nah, leaderboard akan tampil seperti ini ya. Ini yang pertama ya. Nah, oke, handicapnya berapa, 12, mainnya oke, grossnya 79. Nah, seperti itu. Ini contoh yang scoring itu perorangan ya, handicap perorangan. Bisa juga kita isi berdasarkan flight. Berdasarkan flight ini datanya nanti yang kita panggil dari T-box ya. T-box yang mana data yang telah masuk pada firing sheet. Nah, firing sheet misalnya di sini ada ya. T-box 1A, Samto Utomo, Suroso, Junarto ya, dan lainnya. Nah, pada saat kita mengisi scoring ya, on handicap nih. Scoring on handicap berdasarkan flight, kita cukup memanggil begitu selesai bermain. Nah, satu flight itu scorecardnya kita kumpul jadi satu. Nah, kita kasih tanda waktu saat dia pendapatan pairing, kita kasih tanda ini dia di T-box 1A. Kita tinggal panggil 1A buat mengisinya ya. Nah, ini keluar nama player dalam satu flight, tinggal kita isi ya kan. Klik di sini berapa skornya, berapa pemainnya, first round, second round. Nah, nanti kita input. Nah, ada juga nanti setelah selesai semuanya kita isi, kita bisa lihat di leaderboard atau di lewat button page ini kita bisa lihat leaderboard. Oke, ini sebagai contoh saja. Ada lagi scoring yang tadi telah saya sampaikan dengan sistem 36. Nah, sistem 36 ya. Nah, cara inputnya pun kita ada dua. Satu secara personal, tadi berdasarkan list player, atau input group berdasarkan firing. Nah,
Ini saya kasih dua pilihan, bisa lewat list of player. Ketika pesertanya go show, kita tidak sempat buat list playernya ya. Alternatifnya lewat firing sheet. Berarti kita pilihannya input skornya cara grup ya, atau flight. Nah, ini seperti ini. Sama kita panggil lewat T-box atau flight. Ya, misalnya gini kita panggil T-box 2A misalnya. Nah, masih kosong 2A. Isi ya. Oke, 10. Oke, 10A. Misalnya. 10A. Kita klik. Nah, ini akan terpanggil. Nah, nanti kita bisa isi di kolom ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita isi berapa? Ini untuk SIM 36. Berarti tiap full kan kita isi skornya. Ya, sebagai contoh.